Oke, hari ini kita bakalan bahas gimana sih caranya memilih AC yang benar. Kalau misalnya teman-teman lagi banyak yang nyari AC, seringkali kita ditawarkan dua pilihan, yaitu AC yang standar sama satu lagi yang AC inverter. Cuman seringkali kita nggak pernah tahu apa sih bedanya antara AC yang standar sama yang inverter. Kenapa AC yang inverter itu harganya lebih mahal dan kenapa lebih menguntungkan beli AC inverter dibandingkan dengan yang standar. Oke, jadi kita bahas dari yang pertama. Kenapa kita memilih AC inverter walaupun harganya lebih tinggi? Alasan pertama tentu adalah karena penghematan energi dan juga biaya tagihan listrik. Tujuan utama dari AC inverter ini tentunya adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya sama energi yang kita gunakan untuk menyalakan AC. Terus, yang kedua adalah untuk mengurangi dampak lingkungan. Buat teman-teman yang peduli dengan lingkungan, AC inverter itu akan jauh lebih eco-friendly dibandingkan dengan AC biasa. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang teknologi dari AC inverter itu apa, yaitu pertama adalah kompresor inverter. Kompresor inverter ini bekerja dengan kecepatan yang bervariasi. Jadi dia akan bekerja sampai mencapai suhu dingin dan kalau misal dia sudah mencapai suhu dingin, dia akan lama-lama menurun sehingga akan lebih efisiensi daya. Nah, sekarang kita bahas apa sih perbedaan dari teknologi AC inverter dibandingkan yang biasa. Jadi kalau misal AC inverter ini dia bisa bervariasi kecepatan kompresornya. Kompresor bisa bekerja dalam kecepatan tertentu hingga dia mencapai suhu yang diinginkan. Kalau misal sudah mencapai suhu yang diinginkan, dia akan otomatis mengurangi energi. Jadi ujung-ujungnya akan lebih hemat. Terus yang kedua adalah pengaturan suhu yang otomatis. Jadi kompresor akan bekerja sampai mencapai suhu tertentu dan kalau misal sudah tercapai suhu tersebut, energinya akan mulai lama-kelamaan berkurang. Oke, daripada bingung, ini kita coba berikan simulasi perhitungan perbedaan antara AC yang inverter sama AC yang standar. Perlu diketahui, untuk 1 jam pertama, AC inverter maupun AC yang standar itu memiliki lonjakan dan juga perhitungan watt yang mirip. Karena AC itu cara kerjanya seperti ini. 1 jam pertama, dia pasti akan memakan daya yang lebih karena perlu mendinginkan ruangan terlebih dahulu. Tapi untuk 6-7 jam selanjutnya, AC inverter itu bisa mengkat daya setengahnya dibandingkan dengan AC biasa. Oke, misalkan perhitungannya seperti ini. Kita akan menghitung total energi yang diambil oleh AC non-inverter. Dari total energi dikali jam penggunaan. Misal dalam 1 jam pertama, energi yang digunakan itu adalah 900 watt. Dan untuk 7 jam selanjutnya, energi yang digunakan adalah 760 watt per jam. Jadi total-totalnya ada 5320 watt. Jadi kalau misalnya ditotalin, selama 8 jam, itu akan memakan watt sebesar 6220. 6220 watt itu tadi dalam sehari. Kita kan biasanya menggunakan AC itu selama sebulan ya, full untuk tidur, selama 30 hari. Kalau misalnya dijadiin dalam kilowatt hour, itu 186,6 kilowatt hour. Nah, anggap harga dari listrik itu 1.500 per kWh. Total-totalnya sekitar 280.000. Ini adalah perhitungan kalau kita menggunakan AC yang standar atau non-inverter. Oke, sekarang kita bandingin ya perbandingan dengan konsumsi daya dan biaya listrik kalau kita menggunakan AC inverter. 1 jam pertama itu 830 watt, itu lonjakan pertama, which hampir mirip dengan yang standar tadi sebesar 900, cuman hemat sekitar 70 watt. Nah, tapi kalian harus perhatikan selama 7 jam selanjutnya. AC inverter hanya memakan sebesar 335 watt dalam 1 jam. Kalau ditotalin selama 7 jam itu sebesar 2345 watt. Jadi kalau misal kalian totalin nih selama 8 jam berarti totalnya adalah sebesar 3175 watt. Kalau dikali 30 hari itu sekitar 95.250 watt atau 95,25 kilowatt hour. Jadi kalau misal dikali dengan 1.500 harga listrik sekitar 150.000. Oke, dari perhitungan tadi kalian bisa lihat ya, total biaya menggunakan AC inverter selama sebulan menghemat setengah harga dibandingkan dengan kalian menggunakan AC standar selama sebulan. Dari perhitungan yang tadi, kalian bisa lihat ya, mungkin di awal-awal kalian harus membayar lebih ketika membeli AC inverter. Tapi kalau kalian lihat secara jangka panjang, kalian bisa menghemat banyak biaya dalam beberapa waktu sehingga sisa uangnya tuh bisa kalian gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan rumah, kebutuhan anak, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya.
Nah, kalau perhitungan tadi itu hanya untuk satu AC. Bayangin kalau misal di rumah kalian ada 5 sampai 6 AC, itu akan menghemat jauh lebih banyak uang. Jadi udah ada bayangan ya perbedaan antara AC inverter dengan AC yang standar. Menurut kalian gimana? Lebih worth it beli yang inverter atau yang standar? Jangan lupa komen di bawah ya.